Süleyman. Di scene awal, terlihat wajah Hurrem kini telah ditutupi oleh perban. Rupanya, Fatma berhasil membakar wajah Hurrem dan Hurrem mendapatkan perawatan dari Nigar. Benim canımın sultanı. Saat membuka perban, ia mengucap semua kata-kata yang terjadi padanya untuk Sulaiman melalui suratnya. Bedbaht ve biçare. Bunları Ia mengucap bagaimana ia diserang dan dibakar oleh selir Harim atas jebakan Valide. Dan kini ia telah tinggal bersama Hatice. karınızı yaktılar. Durmadan vurdular. Daye dan Abige adalah saksi atas peristiwa itu. Hurrem terus menulis bahwa ia tidak tahu apakah ia masih akan hidup atau tidak jika Sulaiman kembali, tetapi ia akan tetap bertahan demi cintanya pada Sulaiman dan anak-anaknya. Larınız yaptı bunu. Hatice Sultanımız. Di saat bersamaan, rupanya surat Hurrem itu dibaca oleh Ibrahim. Çok sevdim Süleyman. Rem Haseki. İbrahim Paşa? Dan saat membaca surat Hurrem, Mustafa datang menanyakan apa yang terjadi pada Ibrahim karena ia terlihat pucat. "Apakah ada kabar buruk?" tanya Mustafa. Ibrahim pun mengatakan semua orang di istana baik-baik saja. Kembali kepada Hurrem. Hurrem terkejut mengetahui kekurangan di wajahnya. Setelah perban dibuka, ia meminta untuk pergi ke istana untuk melihat anak-anaknya. Hiçbir kuvvet beni evlatlarımdan ayıramaz. Tapi Hatice mencegahnya agar menunggu sampai Sulaiman kembali. Burada kal. Hurrem pun sampai di istana. Ia berjalan melewati Harim dengan wajah yang ditutupi oleh cadar. Dan semua para gadis melihatnya. Ia pun bertemu dengan Valide dan Valide menanyakan mengapa Hurrem datang. Neden geldin? Sene kadar orada kalmanı buyurmuş. Hurrem pun menjawab, ia ingin menunjukkan hasil karya seni yang dilakukan Valide pada wajahnya. Geldim valide. Melihat wajah Hurrem, Mahidevran dan Valide pun menunduk seakan menghindar menatap Hurrem. Valide mengucapkan semoga lekas sembuh dan begitupun Mahidevran. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu yaralar. Hurrem menjawab, luka ini akan sembuh, tapi bagaimana dengan kita? Ne ki? Elbet geçti. Kau melukaiku sangat dalam, kata Hurrem. Hurrem juga berkata, setiap Valide mencoba membunuhnya, maka ia akan semakin kuat. Hurrem juga mengingatkan bahwa penghinaan untuknya juga sama saja penghinaan bagi Sulaiman. Ferinde daha da kuvvetlenerek. Hurrem berkata bahwa ia telah menulis surat pada Sulaiman tentang penyerangan terhadapnya yang telah dilakukan oleh Valide. Yolladın. Ayan beyan anlattım. Di saat yang sama pula, Ibrahim dan Mustafa menghadap Sulaiman. Sulaiman menanyakan apakah ada berita dari Harim. Tapi Ibrahim berbohong. Ibrahim menyembunyikan surat dari Hurrem. Nedir o elindekiler? Ben bazı evraklar hünkârım. Kembali ke Hurrem. Valide mengatakan, bagaimana mungkin Sulaiman saya percaya dengan fitnah yang kamu tujukan pada saya? Bu söylediklerini? Namun, Hurrem menjawab, surat itu telah ditandatangani oleh Daye, di mana Daye adalah saksi penyerangan tersebut. Valide pun marah pada Daye karena telah menyelamatkan Hurrem. Ia menganggap Daye telah mengkhianatinya. Yazık. Asla. Ben size ihanet etmedim sultan. Daye yang mengatasnamakan tugasnya demi menjaga ketertiban di Harim, maka ia bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Hurrem juga adalah istri Sulaiman. Mana mungkin aku bisa diam atas kekejaman yang terjadi padanya.
Hürrem Sultan hünkârımızın nikahlı karısı kalırdım. Görün bunun vebalini. Tapi apapun penjelasan Daye, Valide tetap mengatakan bahwa Daye adalah seorang pengkhianat. Sen de ihanet içindesin. Daye lalu mengatakan, jika menyelamatkan dan melaporkan tentang Hurrem pada Sulaiman adalah kesalahan, maka akan aku terima, kata Daye. Nasıl çekmeye de razıyım. Valide pun meminta Daye untuk keluar. Dia akan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Daye nanti. Gözüm görmesin seni. Mengetahui Hurrem telah kembali, Aybige mendatangi Hurrem. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Hurrem. Affedin beni. Tapi Hurrem berterima kasih dan berutang nyawa atas apa yang sudah dilakukan Aybige padanya. Olur mu? Sana bir can borcum var. Tak lama Nora juga datang menyambut Hurrem. Nihayet döndünüz. Tapi ia menampar Nora dan marah padanya. Hurrem menganggap bahwa Nora juga pengkhianat. Neler yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun sen? Sultanım ben... Sana defol dedim! Ia pun meminta Sumbul membawa pergi Nora dari hadapannya. Apakah benar Nora memang mengkhianati Hurrem? Nanti ada penjelasannya, sabar. Sultanım ya vallahi bir suçum günahım yok. Nora pun dibawa kembali ke harem. Ia menangis di sana. Dan Gulsa melihat kejadian itu. Ia menanyakan apa yang terjadi pada budak Hurrem itu. Sumbul menjawab bahwa Hurrem sangat marah padanya dan mengusirnya sekarang karena ia menganggap telah mengkhianati Hurrem. Başına gelenden onu da mesul tutuyor. Sultanım. Sumbul lalu kembali kepada Hurrem dengan membawa sebuah surat. Hurrem sangat senang karena ia pikir itu adalah surat balasan dari Sulaiman. Vezir-i Azam'dan. Tapi ternyata itu adalah surat dari Ibrahim. İbrahim mi? Kini Valide telah memutuskan hukuman yang akan ia berikan pada Daye. Dengan mempertimbangkan hubungan yang sudah bertahun-tahun, maka Valide menurunkan Daye dari jabatannya menjadi kalfa. Harem kalfası olarak hizmet et. Meski Daye sedih dengan keputusan itu, ia pun menurutinya. Siz nasıl münasip gördüyseniz. Hurrem mulai membaca isi surat yang ditulis oleh Ibrahim. Ibrahim mengatakan bahwa surat yang dikirim Hurrem tidak ia sampaikan kepada raja, dan bahwa jika ia memberikan suratnya, maka ia khawatir kalau raja akan cemas. Jadi Ibrahim mengharapkan Hurrem mengerti mengapa ia melakukannya. Tapi Hurrem geram dan melempar surat itu. Zamanın herkese faydası olur. Sumbul yang tahu kabar Daye yang diturunkan menjadi sangat senang, karena pasti dirinya yang akan ditunjuk menggantikan posisi Daye. Dene beni tayin edecek. Tapi reaksi dari Gul Aga seperti ini. Ia juga mengatakan, alih-alih sedih untuk Daye, kau malah bahagia. Kadıncağıza üzüleceğine zil takıp oynamadığın kaldı. Bagaimana Anda tahu Valide akan memilih Anda, kata Gul Aga. Hem ne malum seni tayin. Namun tak lama seorang pelayan memanggil Sumbul Aga untuk datang kepada Valide. Valide Sultanımız sizi çağırıyor. Yaktım çıranı Güla. Sementara di saat bersamaan, Daye sedang berada di kamar dan Nigar datang menghibur Daye yang sedih. Nigar mengatakan tidak akan ada yang bisa memimpin di harem sama seperti Daye. Dalam 3 hari semuanya akan berantakan. Daye pun tersenyum. Sumbul sudah berada bersama Valide. Di sana ada Mahidevran dan juga Gulsa. Vay. Valide mengatakan ia telah menurunkan Daye dan akan menggantikannya. Daye Hatun'u görevinden at. Sumbul pun berkata sangat manis bahwa pekerjaan itu sulit dan butuh orang berpengalaman. Vazifesi tecrübe ister yaptığınızdan. Sumbul merasa sangat pede kalau ialah yang akan menggantikan Daye. Hiç Bundan böyle kenedarı Tetapi alangkah terkejutnya Sumbul karena ternyata Valide menunjuk Gulsa menggantikan posisi Daye. Gülşah Hatun'dur.
Ia pun mundur dengan perasaan sedih dan kecewa. Sumbul kembali lagi kepada Gul Aga dengan lemas. Sementara Gul Aga menyambutnya, menganggap kalau Sumbul telah diangkat. Bunu kutlayalım. Ne yapsak, akşam meyhaneye mi gitsek? Ha şeker? Tapi Sumbul mengatakan bahwa Gul Salah yang telah dipilih. Gülşah mel'unes. Gul Aga pun terkejut mengingat Gulsa adalah lawannya selama ini. Ney? Gülşah melonesi mi? Tüh. Bana emanet kız. Gulsa mulai memimpin para gadis di harem. Sanız haremi size cennet yap. Ia mendekati Nora. Ia menawarkan agar Nora menjadi pihak Mahidevran karena Mahidevran orang yang sangat murah hati jika ia mau loyal padanya. Sultanımız herkese karşı verir. Daye menemui Hurrem. Hurrem merasa bersalah karena ialah yang menyebabkan Daye mendapat masalah. Gelenleri duydum dayı. Namun Daye mengatakan ia tidak memiliki keluhan untuk itu. Benim bir şikayetim yok. Hurrem pun mengatakan mengapa Daye tidak pergi saja ke rumah yang telah ia berikan kepada Daye. Ia bisa hidup damai di sana, menghabiskan masa tuanya. Tapi Daye tidak mau pergi. Ia masih menunggu Valide merubah keputusannya. Daye berpikir Valide akan berubah. Tapi Hurrem menjawab, Valide tidak akan berubah. Tapi Daye tetap bersikeras ingin tinggal di istana. Neyse. Tak lama Esma datang menyampaikan bahwa Gulsa ditunjuk sebagai pengganti Daye. Raut wajah Daye pun menunjukkan kesedihan atas berita itu. Hurrem pun mengatakan, lihat itu. Mengartikan omongan Hurrem itu benar. Valide nggak berubah, Daye itu nggak ada artinya lagi. Daye pun hanya diam saja. Kembali ke Gulsa yang sekarang sedang memimpin Aga dan koki istana. Seakan-akan ialah penguasa yang harus ditaati sekarang. Bana itaat edeceksiniz. Emirlerimi itiraz etmeden... Ketika itu sudah beberapa bulan berlalu. Sulaiman kembali dari perang. Sulaiman lalu bertemu ibunya. Sulaiman menanyakan di mana Hurrem. Valide pun berkata bahwa Hurrem sedang tak enak badan. Hürrem biraz rahat. Lalu Sulaiman pun menemui Hurrem di kamarnya. Ketika bertemu Hurrem, Raja sedikit heran karena Hurrem memakai cadar. Siz sultan. Raja menanyakan apa yang terjadi pada Hurrem. Sarayda yangın çıkmış. Hurrem pun menjelaskan bahwa ia telah menulis surat. Hurrem mengatakan bahwa mereka telah mencoba membunuhnya. Semua selir menyerangnya. Hurrem berkata bahwa cintanya pada raja adalah kesalahan bagi mereka. Canımı zor kurtardı. Hurrem juga mengatakan bahwa Daye dan Abige adalah saksinya. Mereka telah menyelamatkannya. Tetapi raja berkata, ia tak pernah menerima surat itu. Benim böyle bir mektuptan Hurrem pun menjelaskan bahwa Ibrahim telah menyembunyikannya. İbrahim engel oldu. Ibrahim menulis surat padanya dan mengatakan agar raja fokus terhadap perangnya dan tak sedih atas peristiwa yang terjadi padanya. Yüzümü bir an olsun açmadım. Hayır. Mendengar semua itu, raja segera mendatangi ibunya. Destur! Sultan Süleyman... yalnız bırakın. Raja melihat kini Gulsahla yang di sana. Validem ben giderken Hürrem'i Raja kesal pada ibunya mengapa Hurrem sampai terluka. Raja berkata bahwa Hurrem sangat berharga baginya. Apakah kata-katanya tidak ada nilainya? emanetimin sizin için hiçbir kıymeti yok. Valide menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan Hurrem sendiri karena tidak bisa memimpin harem dengan baik. Hürrem'e suç buldular. Haremi birbirine katıp Lalu Raja menjawab bahwa Hurrem mengatakan Valide lah dalang dari semua ini terjadi. Valide pun menyangkalnya. Apakah kamu percaya dengan tuduhan itu? Tanya Valide. sen de inandın mı buna? Daha iyi de şahit gösteriyor. Daye adalah saksinya, kata Raja.
Tapi Valide menyangkal bahwa Daye hanya ingin menyelamatkan dirinya karena tidak bisa menjaga perdamaian di harem. Daye kendini kurtarmaya çalışıyor. Raja balik berkata, karena membela kebenaran ini, Valide kehilangan Daye, wanita yang sudah 40 tahun melayani ibunya. Valide pun terdiam. Sizin 40 yıllık yoldaşınız o. Validem dikkatli olun. Malam pun tiba. Raja lalu menemui Hurrem. Hürrem'im. Raja membujuk Hurrem untuk melihat wajahnya. Tetapi Hurrem tetap tak mau, karena Hurrem tak mau raja melihat kekurangannya. Size layık değil hünkârım. Tetapi raja memiliki ide lain, ia pun membawa Hurrem. Gel. Ia kemudian menghadapkan wajah Hurrem di depan cermin. Süleyman dur, bu çirkin halimi görme isteme. Raja lalu membuka cadar Hurrem dengan berkata, Hurrem, bagaimana aku tak boleh melihat wajahmu, sedangkan kau sendiri adalah nafasku. Sana baktıkça nefes alırım. Raja lalu mencium wajah Hurrem yang terluka. Raja tak peduli kekurangan di wajah Hurrem. Baginya, cintanya tetap ada untuk Hurrem, dan Hurrem tetap sempurna di hatinya. Keesokan harinya, Mahidevran meminta Gulsa untuk membuat hiburan untuk putranya. Raja juga memarahi Ibrahim karena telah menyembunyikan surat dari Hurrem. Yapma, seni korkak yapar. Raja menyebut Ibrahim pengecut karena menyembunyikan masalah wanita dengan alasan agar raja tak terlalu memikirkannya agar fokus terhadap perang. Bir hayli hassas. Maksadın nedir? Meseleyi örtbas etmek mi? Raja menganggapnya sebuah kesalahan. Sana burada emanet ettim Hürrem'in canını. Ayağa kayıp düşse seni mi? Malum Di harem, Gulsa mulai memilihkan wanita-wanita yang akan menghibur Mustafa malam ini. Yeşim, sen de hazırlan. Nora? Dan Nora menjadi salah satunya. Ben mi? Evet. Malam pun tiba. Acara hiburan dilakukan di kamar Mustafa. Tertip etmemi istedi. Buyurun lütfen. Mustafa mulai dihibur oleh tarian para gadis yang telah dipilih. Nampaknya Nora menjadi pusat perhatian Mustafa. Dan benar saja, Sumbul menyampaikan bahwa Nora terpilih untuk bersama Mustafa esok malam. Şehzademiz seni pek beğendi. Sementara di saat bersamaan, Raja melakukan makan malam di tempat Ibrahim, dan nyatanya makan malam itu berantakan karena Valide tidak mau menerima Hurrem sebagai menantunya. Hürrem de bizim aile bu gerçeği. Anlaşılan bana yer yok bu masada. Sekembalinya ke istana, Hurrem berjalan di lorong. Rupanya ia bertemu dengan Nora. Nora mulai mengungkapkan apa yang kini terjadi. Ia pun mengatakan bahwa ia telah dipilih dari acara hiburan untuk melayani Mustafa. Nah, ada apa ini? Rupanya, Hurrem hanya bersandiwara dengan Nora agar bisa masuk ke ruang lingkup Mahidevran. Ayrıldım. Aferin Nora. Cerdas juga ya. Di harem, seorang pelayan menjatuhkan barang bawaannya hingga berserakan. Gulsa pun mengumpat. Daye yang mendengar Gulsa yang sewenang-wenang kemudian menegurnya. Tapi Gulsa tidak terima dan malah menyuruh Daye membersihkannya. Bal dök yalı olacak her yer. Daye Hatun? Daye pun melakukan perintah Gulsa. Ia mulai membereskan kekacauan itu, tapi Nigar saat itu melihatnya dan tidak senang akan tindakan Gulsa pada Daye. Nigar pun mengatakan, Daye itu seumuran ibumu, bagaimana bisa Gulsa tidak sopan? Banyakan bacot, Gulsa langsung mendorong Nigar hingga terjatuh. Melihat itu, Daye pun tidak tinggal diam. Gulsa pun ditampar hingga terjatuh.
Mamam rasain. Gulsa merasa terhina dan akan melaporkannya. Ia pun lalu pergi. Cehennem ol git. Kimi istersen şikayet et. Nora kini berada di kamar Hurrem. Hurrem pun memberikan wejangan-wejangan bagaimana memikat hati seorang pria agar ia jatuh hati sampai kelepek-kelepek. Nora pun mendengarkan dengan seksama dan tersenyum. Bede. Karşında Hurrem juga memberikan baju tidur yang telah ia siapkan untuk Nora onu giyeceksin. Sus görünme. agar ia tampil sempurna di malam ini saat bersama Mustafa. Sementara kasus yang telah dilaporkan Gulsa kini telah sampai kepada Valide, hingga Valide memutuskan untuk memecat Daye. Yarın sabah gitmiş olacaksın. Gulfem yang berada di sana mempertanyakan mengapa Valide memutuskan seperti itu kepada Daye. Tapi Valide menjawab, ia tidak mempercayai siapapun mulai sekarang. Bunu savunma Gülfem. Size güvenim kalmadı. Malam pun tiba, Daye sedang mengepak semua barangnya. Hurrem lalu datang bersama Nigar dan mengatakan apakah Daye pantas diperlakukan seperti ini. Apakah Daye harus menelannya saja? Tapi Daye mengatakan ia akan pergi esok hari dan itu lebih baik. Tapi Nigar yang tidak tahu tentang rumah Hurrem yang telah diberikan pada Daye menanyakan kemana Daye akan pergi. Kamu akan seperti ikan yang keluar dari air. Rupanya guys, gak dikasih apa-apa ya padahal udah 40 tahun melayani. Pantas aja lah Hurrem ini termasuk murah hati dan pemberi. Makanya rata-rata pelayannya setia ya. Hurrem mengatakan, alih-alih dihukum, Anda harus dihargai. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan ini, terutama karena Gulsah. Hele ki Gülşah yüzünden. Hurrem lalu datang ke Harim. Hurrem memanggil Gulsah Gülşah, çabuk buraya gel. dan mengancamnya agar ia segera pergi ke Valide dan menarik kata-katanya tentang Daye. Kalau tidak, ia akan merusak wajah mulus Gulsah. Mendapatkan gangguan dari Hurrem, Mahidevran lalu datang ke kamar Hurrem. Mahidevran marah-marah pada Hurrem, mengatakan apakah Hurrem yang memerintah Harim, memutuskan benar ataupun salah. Sen mi karar vereceksin artık doğruya? Hurrem hanya menyuruh Mahidevran untuk diam. Sessiz ol. Yeter. Tapi taulah ya Mahidevran gimana, makin-makinlah amarahnya disuruh diam. Seni yerle bir edin. Ia pun mengatakan bahwa Hurrem tidak lagi bisa menyentuhnya karena kini ia punya kekuatan dari Mustafa. Tapi Hurrem mengatakan, apakah Mahidevran tidak bisa melihat situasinya sekarang? Kau malah membuat masalah untuk Mustafa, katanya. Sen de başını yakacaksın. Mahidevran pun berteriak dan ingin menampar Hurrem. Tapi... Yeter artık! Ya, raja saat itu tiba di sana dan memegang tangan Mahidevran. Raja pun menyuruh Mahidevran untuk meminta maaf kepada Hurrem. Derhal özür dile Hürrem'den. Tapi Mahidevran hanya diam. Raja pun mengulang lagi perintahnya agar Mahidevran segera meminta maaf. Sana özür dile dedim. Dengan berat hati, Mahidevran pun meminta maaf kepada Hurrem. Affedin. Balik ke kamarnya, ia nangis, ya gitulah Mahidevran. Hingga Mustafa datang melihat ibunya yang menangis lagi dan menanyakan apa yang terjadi. Mahidevran pun menceritakan yang terjadi, tapi sedikit dibumbui, di mana ia mencoba melindungi dirinya dari Hurrem yang mencoba mendekatinya dengan mengangkat tangannya. Tapi saat kejadian itu, Raja datang dan melihat hal itu, hingga menyuruhnya meminta maaf pada Hurrem dengan paksa. Ben bir de zorla o kadından af diledim. Mendengar ucapan ibunya, hati anak mana yang bisa bersabar. Ia pun keluar meninggalkan ibunya. Mustafa! Hurrem membicarakan tentang Daye yang diperlakukan tidak hormat. Raja pun menjawab, ia akan mengambil alih Harim sekarang. Karena Valide tidak bisa menghentikan masalah,
Sebaliknya masalah terus datang. Ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Çözeceğim. Tak lama Mustafa masuk dan meminta Hurrem untuk pergi karena ia ingin berbicara berdua dengan ayahnya. Hayatım pahası. Mustafa pun mengingatkan kembali tentang janjinya untuk tidak membuat ibunya menangis lagi. Aku ingin melindunginya. Itulah mengapa aku memilih pergi ke Edirne dulu, kata Mustafa. Tapi aku melihat sekarang tetap tidak ada perubahan dan kau membuatnya bersedih dan menangis. Raja masih mendengarkan keluhan Mustafa. Tapi ketika Mustafa mempertanyakan tentang siapakah yang sebenarnya menentukan masa depan kami, ayah atau Hurrem Sultan, maka seketika raut wajah Sulaiman berubah menatap tajam ke arah Mustafa. Apakah perkataan Mustafa menyinggung Sulaiman hingga akan menyebabkan Mustafa dalam masalah karena membela ibunya? Apakah Sulaiman akan mengembalikan Mustafa kembali ke Edirne? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Oh iya guys, ini aku semua yang kerjain sendiri ya. Sebisanya aku bakal upload tiap hari kecuali minggu atau kalau aku sakit atau kalau kena blokir. Soalnya kalau diblokir nggak bisa tayang dan terpaksa harus ulang lagi. Jadi kalau kalian komentar di kolom komentar, itu adalah penyemangat buat aku supaya makin cepat uploadnya. Gitu ya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Sampai jumpa. Bye.